Ngerti maksud saya? Kan bagus. Nah, bagus dan buruk itu adanya di sini sudut pandang. Itu. Jadi belajar dari Nabi Ibrahim. Nah, jadi sekarang saya akan jelaskan sama kalian. Apa sih rahasia berserah diri? Perhatikan kata demi kata. Penentu utama masa depan kita adalah kualitas kesadaran kita saat ini. Setuju? Penentu masa depan kita adalah kualitas kesadaran kita saat ini. Makanya tingkatkan kualitas kesadaran dari hari ke hari. Itu menentukan masa depan. Saya bicara kesadaran. Bukan bicara kebaikan. Kesadaran yang paling utama. Karena tidak ada kebaikan tanpa kesadaran. Yang kedua. Penentu utama kualitas kesadaran saat ini adalah berserah diri. Karena berserah diri adalah hal terpenting yang akan membawa perubahan positif dalam hidup kita. Lanjut. Pelan-pelan ya. Ini kesimpulan akhirnya. Dapat dipastikan bahwa tidak akan ada tindakan positif yang sejati yang akan terjadi dari keadaan kesadaran tanpa penyerahan diri. Tidak akan ada tindakan positif yang sejati. Kata Allah tadi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau tidak ada keadaan kesadaran yang tidak didasari oleh penyerahan diri. Makanya tadi ayatnya, kalau kamu bisa berserah diri, baru kamu bisa melakukan kebaikan. Betul? Dan jika kamu sudah berserah diri, kamu akan terbebas rasa takut dan khawatir. Jadi, kita tidak akan diombang-ambing oleh pikiran ke masa depan dan masa lalu. Akan selalu hadir di sini, saat ini, sekarang. Itulah the power of now. Kekuatan saat ini. Luar biasa. Lanjut. Berserah diri bukanlah kekalahan. Berserah diri bukanlah angkat tangan. Berserah diri bukanlah gagal bangkit menghadapi tantangan kehidupan karena kemalasan. Bukan berserah diri itu. Itu namanya menyerah. Berserah diri itu apa sesungguhnya? Berserah diri adalah bertahan secara pasif dalam menghadapi berbagai situasi yang kita jumpai. Berserah diri bukanlah bertahan secara pasif dalam menghadapi berbagai situasi yang kita jumpai dan tidak berbuat apa-apa tentang itu. Jadi kalau kita tidak berbuat apa-apa ketika ada situasi, itu bukan berserah diri. Itu namanya menyerah. Berserah diri bukanlah berhenti membuat rencana melakukan tindakan positif. Jadi orang sering mengatakan, tosweh nampi. Itu bukan berserah diri. Jadi berserah diri itu bukan itu. Berserah diri merupakan kebijaksanaan sederhana namun sangat mendalam. Yaitu tentang kelenturan yang memilih tidak melawan arus kehidupan. Nih, dikasih tanda merah oleh saya. Jadi berserah diri itu adalah tentang kelenturan yang memilih tidak melawan arus kehidupan. Jadi bukan berarti kita menerima semuanya, bukan. Kita lentur, coba perhatikan lentur. Kalau kursi saya lentur, saya pukul, tangan saya nggak apa-apa. Tapi kalau kaku kayak gini, saya pukul, tentu saya berdarah-darah tangan saya. Semua yang kaku dan tidak lentur akan menyakiti. Dan semua yang lentur itu selalu membawa kelenturan sendiri. Kalian naik sepeda motor karena ada shock breaker, lentur. Jalan jelek pun dibantu. Kalian naik mobil, makin mahal mobilnya, makin lentur. Shock breakernya makin bagus. Shock breaker artinya peredam kejut. Kemudian disebut oleh orang pada umumnya sebleker. Jadi kalau saya pergi ke toko owner deal cari shock breaker, bilangnya nggak ada pak. Saya ganti Ari sebleker ayah pak ayah. Nah. Jadi kadang-kadang kita harus ikutan, nggak apa-apa demi komunikasi. Saya beli idle arm, yaitu penghubung antara setir dengan tie rod. Idle arm itu ayah pak. Eta ping-ping hayam. Ayah pak, ayah. Kebetulan idle arm itu bentuknya kayak paha ayam. Jadi saya sebut ping-ping hayam, ayah. Itu bahasa pasar itu namanya. Nggak apa-apa, lentur saja. Lentur saja. Jangan mung meli ka toko eta mah.
Tengarti shock breaker. Aya ge sebleker. Kamu kaku menyakiti diri sendiri. Mual beres. Ngomain mobilnya. Jadi sebetulnya berserah diri ini tentang kelenturan. Kita harus lentur, harus fleksibel. Memilih tidak melawan arus kehidupan. Jangan melawan arus. Jangan melawan arus. Ya? Oke. Belum selesai. Satu-satunya tempat di mana kita bisa mengalami arus kehidupan adalah saat ini. Betul? Jadi berserah diri adalah menerima saat ini tanpa syarat dan keberatan. Itu berserah diri. Beda dengan yang selama ini kita tahu. Sering orang menyampaikan pada kita, ayo berserah diri, berserah diri, berserah diri. Tetapi mekanismenya seperti apa? Ternyata berserah diri adalah menerima saat ini tanpa syarat dan keberatan. Nih, lihat saya. Sekarang kita sedang hidup saat ini. Nanti pulang dari sini, kalau ke rumah, pasti akan ketemu saat ini juga. Betul? Kalau besok masih hidup, saat ini juga. Selalu sadar pada saat ini. Menerima saat ini tanpa syarat dan keberatan. Rasakan. Kita akan diliputi oleh kedamaian yang luar biasa. Nih, pulang dari sini nih. Nanti kalau masih hidup nanti sore. Saat ini bukan itu. Saat ini. Tiba-tiba ada di rumah kacau balau. Tenang saja. Terima saat ini tanpa syarat. Jangan ada keberatan. Terima aja, terima. Coba rasakan. Ini sangat dahsyat sekali. Makanya kenapa saya selalu tenang dimanapun, situasinya apapun, saya pakai ilmu yang sesederhana ini. Saya menerima semua orang tanpa syarat, saya menerima semua peristiwa tanpa syarat, bahkan saya ketemu dengan orang yang jahat pada saya pun, saya terima dia tanpa syarat. Tidak pernah saya bahas masa lalunya, tidak. Saya terima dia saat ini, kan saat ini sedang papangi. Yang sudah terjadi mah itu baheula. Dan kalau kita mengizinkan kita ke yang dulu, maka kita akan menolak saat ini. Begitu menolak saat ini, kita melawan arus. Agak berat memang pemahaman ini, agak berat. Karena harus praktek, harus praktek. Pokoknya kalau masih hidup, semua waktu adalah saat ini. Dan setiap peristiwa yang terjadi apapun terima tanpa syarat. Jangan pakai embel-embel apapun. Lihat keajaibannya luar biasa. Seandainya pulang dari sini pasangan hidup kita ngaji lama-lama. Ingat langsung pelajaran. Saat ini. Saya terima saat ini tanpa syarat. Tidak keberatan. Ada orang yang marah-marah karena ini sedang latihan ujian saat ini. Wah, keren. Kalau ini bisa dipraktekkan dalam hidup, ini keren. Cuman jangan paksa saya untuk cari bahasa lebih rendah dari ini. Ini sudah paling rendah nih saya bicara. Dan ini kalau dipraktekkan dahsyat. Jadi anggap setiap waktu adalah saat ini. Sadar sepenuhnya saat ini dan terima apapun tanpa syarat. Tidak ada keberatan. Apa yang terjadi? Wah, itu akan kita terima kembali. Satu, kita tidak akan terjebak pada kemarahan, terjebak pada kenegatifan emosi. Tidak. Karena kita santai aja, menerima semua apa adanya. Tidak ada syarat, tidak ada keberatan. Nah, jadi berserah diri adalah melepaskan penolakan batin atau resistensi batin pada apa yang ada. Jadi melepaskan penolakan batin. Karena sebetulnya penolakan itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Lepaskan penolakan itu. Itu yang namanya berserah diri. Jadi pantas kalau Allah bilang, janganlah kau mati kecuali sudah berserah diri. La tamutunna illa wa antum muslim. Oke. Sedikit lagi.
Resistensi batin selalu berkata,